Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Arisma Sucera Manita SPD. Saya adalah guru di SDN Malaka Jaya 04 Pagi, Jakarta Timur. Sekaligus saya adalah mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 di LPTK Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Jakarta. Sekarang saya akan melaksanakan uji kinerja pada tanggal 6 Desember 2021 di sekolah saya sendiri secara daring. Berikut hasil video pembelajarannya. Selamat menyaksikan. Baik, auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat? Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah ya. Fahri, sehat Fahri? Sehat, Bu. Alhamdulillahirabbil alamin. Lagi musim ini ya, musim hujan, musim pancaroba. Jadi banyak selain virus corona juga virus-virus flu dan batuk itu banyak bertebaran. Jadi kalau bisa jaga kesehatan, minum vitamin, kemudian makan-makan yang bergizi juga. Oke, jangan sampai tubuhnya terserang virus. Baik. Bu Risma dengar juga ada yang sakit ya. Mari kita doakan supaya yang sakit itu bisa cepat sembuh, supaya dikasih kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga yang sehat bisa sehat terus supaya bisa ikut belajar terus ya. Semangat belajar walaupun bersiap duduknya. Fabian, kemana Fabian? Tidak ada di layar. Fabian, siap-siap duduknya yang rapi. Oke, kita. Ya, Fahri pimpin doa, silakan. Bersiap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu ya anak-anak. Selanjutnya, silakan anak-anak absen ya, absensi. Bu Risma kirimkan ke chat, silahkan diisi masing-masing seperti biasa. Isi absen ya anak-anak. Kita sambil foto absen dulu yuk. Mic aja yang dimati-mati. Noni, kemana Noni? Kok hilang ya? Yuk kita foto absen dulu. 1, 2. Ya, baik. Terima kasih. Selanjutnya, kita akan tepuk PPK. Ya, tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Baik, oke, terima kasih. Pelajaran sebelumnya ya, pelajaran sebelumnya adalah belajar mengenai Pelajaran sebelumnya adalah pikiran utama ya. Kita sudah belajar mengenai pikiran utama, bagaimana itu pikiran pokok, kita sudah belajar. Kemudian jenis-jenis hewan, ada hewan yang tinggal sebelumnya ada hewan yang tinggal di laut, ya kan? Ada yang hewannya tinggal di darat, bagaimana itu mereka di sana. Kemudian sekarang kita akan belajar mengenai jenis-jenis makanan hewan ya. Nanti apakah ada yang makan daun, ada yang suka sayur mereka, ada juga yang sukanya daging-dagingan, mungkin seperti kalian juga sukanya makan daging ya kan. Kemudian juga nanti kita belajar untuk menentukan non-fiksi, teks non-fiksi, pikiran utamanya. Baik, nanti kita akan belajar juga. Kemudian indikator pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, melalui tayangan PowerPoint serta didik dapat mengkorelasikan hubungan antara komponen ekosistem
dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar dengan benar. Yang kedua, melalui diskusi dalam kelompok, peserta didik mampu mengkreasikan konsep jaring-jaring makanan dalam suatu ekosistem dengan baik. Yang ketiga, melalui tayangan video peserta didik dapat merinci konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi dengan benar. Yang keempat, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menampilkan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi ke dalam tulisan dengan bahasa sendiri dengan baik. Itu ya, nanti kita hari ini belajarnya. Kemudian, simak ya anak-anak. Buka mic-nya. Siapa yang mau baca? Saya, Bu. Siapa? Fahri, boleh Fahri baca silakan. Setelah ini Noni ya, siap-siap Noni. Hewan-hewan dengan selera makanan luar biasa. Kita semua pernah kelaparan, tapi pernahkah Anda begitu lapar sampai harus memakan 4 ton seafood? Paus biru, raksasa di lautan, dan satwa terbesar yang hidup di bumi tak terkalahkan dalam hal selera makanan setiap hari. Hewan ini menelan 40 juta udang kecil yang disebut krill untuk menyokong badan besarnya. Oke, Noni silakan. Namun, Ya, Bu. Namun terdapat satwa lain dengan reputasi makan banyak dan beberapa di antaranya mungkin akan mengejutkan Anda. Seperti halnya paus biru, hewan darat raksasa punya selera makan yang cocok dengan perawakan mereka. Menurut pakar gajah Afrika, Norman Owen Smith dari Universitas oke, Salman lanjut Salman. Berat gajah. Gajah jantan bisa sampai 6 ton, jadi porsi makanannya bisa mencapai 60 kg makanan kering tanpa menghitung kandungan air yang membuatnya 4 kali lipat lebih berat. Mega mamalia ini semuanya herbivora, jadi mereka menghabiskan sebagian besar hari mereka merumput dedaunan hijau dalam. Gantian ya, Fabian, silakan para ilmuwan. Para ilmuwan menduga bahwa pola makan ini tidak optimal bagi satwa tersebut karena mereka sebenarnya punya sistem pencernaan omnivora yang kurang cocok untuk menguraikan banyak serat tanaman. Baik, terima kasih anak-anak yang sudah membaca. Pertanyaan bacaan. Apa yang dimakan oleh paus biru? Boleh Fahri jawab. Tadi Fahri yang baca. Seafood, Bu. Betul sekali. Seafood ya tadi yang dimakan atau juga yang dimakan tadi adalah krill. Betul, udang kecil ya. Baik, Kansa, jawaban nomor 2 bisa jawab. Makan rumput, Bu. Betul sekali Jasmine, boleh. Terima kasih. Jawabannya adalah apa tadi Jasmine? Bagaimana gajah memperoleh berat 1% dari tubuhnya? Memakan rumput. Dengan memakan rumput. Baik. Banyak sekali ya dia makan rumputnya karena dia disebut nih. Mengapa hewan mega mamalia menghasilkan banyak kotoran? Karena dia makannya banyak ya, maka dia mengeluarkan kotorannya juga pasti banyak. Betul, baik kita lanjutkan. Ekosistem. Ekosistem ada bagian hidup dan tak hidup pada sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup pada sebuah lingkungan disebut ekosistem. Hari ini kita akan belajar yang pertama, menyebutkan pokok pikiran pada teks non-fiksi yang disajikan. Dilihat di gambar. Baik, ada 2 gambar di sana. Gambar pertama adalah merupakan komponen tak hidup. Komponen tak hidup yang ada di lingkungan, komponen tak hidup yang ada di gambar diantaranya tanah, bukit, air, cahaya. Ekosistem makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup yang disebut biotik dan bagian yang tak hidup atau disebut juga abiotik.
Bagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Bagian lingkungan yang tak hidup terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara. Berdasarkan bacaan di atas, temukanlah pikiran utama dari setiap paragraf beserta informasi yang kamu anggap penting. Tuliskan pikiran utama dan informasi penting tersebut di tempat yang tersedia. Baik, ini adalah pikiran utamanya dari paragraf yang pertama, kemudian informasi pentingnya, baik, yang dari hewan berdasarkan jenisnya. Yang pertama, ada hewan herbivora. Adalah kelompok hewan yang memakan tumbuhan. Contohnya ada di sana seperti gajah, kelinci, sapi, jerapah, dan lain-lain. Yang kedua, ada hewan karnivora, merupakan hewan pemakan daging. Hewan yang masuk ke dalam golongan karnivora karena memangsa hewan lain. Hewan ini disebut juga sebagai predator. Yang ketiga, hewan omnivora adalah sekelompok hewan pemakan semua, baik daging maupun tumbuhan. Contohnya seperti bebek. Bebek bisa makan sayur kangkung bisa, tapi dia juga bisa makan bekicot, bisa juga dia doyan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kalian akan Burisma masukkan ke breakout room ya. Setelah itu di sana kalian berdiskusi mengenai mengerjakan LKPD ya. Nanti boleh saling bertanya. Nanti masuk ya, kemudian buka LKPD. Sebentar. Di sini ada LKPD kalian, nanti kalian kerjakan. Di sini lihat tugas. Sudah Burisma taruh di Google Classroom. Punya kalian masing-masing sudah hadir di sana. Ini di sini ya, LKPD untuk dikerjakan tema 5. Baik, di sini ya, bisa dilihat di sini. Di sini sudah ada LKPD anak-anak ya. Di sini di classroom sudah hadir. Nanti kalian kerjakan ya. Di sini ada gambar. Ini LKPD 1 yang IPA-nya. Kemudian LKPD 2 ini non-fiksi. Baik. Oke ya. Sudah hadir di Google Classroom milik anak-anak. Iya, betul sekali. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak hebat. Salam, Bu. Baik, silahkan berdiskusi. Salman, hewan omnivora apa? Boleh dijawab, Salman, silakan. Yang memakan tumbuhan dan daging. Bagus sekali. Noni, hewan karnivora itu apa? Boleh, silakan dijawab, Noni. Hewan yang makan daging. Good job, bagus sekali, Noni. Selamat melanjutkan diskusi. Bu Risma pindah ruangan dulu ya. Terima kasih. Zidan, biotik apa sih? Silakan dijawab, Zidan. Bagus sekali. Boleh, jawab, Zidan. Biotik yang hidup. Oh, good job. Bagus sekali, Zidan. Baik, Bu Risma pindah ruangan dulu ya. Silakan diskusi. Dan abiotik itu apa? Abiotik adalah hewan yang tidak hidup. Oke, komponen-komponen yang tidak hidup ya, benar sekali. Good job, Awi. Good job, Kansa. Baik, Bu Risma keluarkan warungnya ya. Tadi yang mau paparan? Silakan peserta didik menyajikan paparan tadi. Jasmine sudah, Jasmine. Boleh dilihat ke layar. Jasmine, kemana Jasmine-nya? Boleh Jasmine dilihat ke layar? Ya, boleh dibacakan apa aja yang sudah dikerjakan. Oke, diangkat dulu, baru dibaca. Diangkat ke layar dulu, sayang. Kasih lihat dulu. Oke, good. Boleh dijelaskan, Jasmine, apa yang sudah dikerjakan? Hewan apa saja tadi yang kamu buat? Pemakan hewan, makanannya daging. Pemakan Hewannya daging. Singa contohnya, boleh disebut apa kalau pemakan daging? Karnivora. Karnivora. Kemudian apa lagi, Jasmine? Silakan.
Gambar. Oke, bagus sekali gambarnya. Pemakan apa itu? Disebut? Ah, Kambing, kerbau. kerbau. Oke, good job, Jasmine. Selanjutnya siapa yang mau paparan lagi? Atau tadi siapa ya? Zidan? Zidan, boleh Zidan? Mana Zidan? Sudah Zidan, coba diangkat ke layar bukunya Zidan. Oke, Zidan ganti. Berisma ganti ya layarnya. Oke, ayo Zidan. Diangkat dulu bukunya. Oke, kelihatan teks non fiksi. Oke, boleh disebutkan. Boleh. Pak. Akan jelaskan Zidan? Nama hewannya gajah, kelinci, kambing, burung. Itu jenis kelompok hewannya herbivora, pemakan tumbuhan. Harimau, ular, hiu, pemakan daging. Oke, bagus. Beruang, ayam, tikus, monyet, pemakan segala. Oke, bagus sekali Jidan dan Asmin. Terima kasih banyak. Oke, baik. Tadi sudah dijelaskan ya. Sekarang kita lihat video materi pemantapannya supaya lebih mantap lagi ilmu kalian ya. Akan Bu Risma tampilkan. Izin share screen. Baik. Oke, di sini ekosistem. Disimak ya. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, teman-teman mampu mengetahui pengertian dari ekosistem. Yang kedua, teman-teman mampu mengetahui jenis ekosistem. Dan yang ketiga, teman-teman mampu mengetahui komponen penyusun ekosistem. Nah, teman-teman, di sini ada teman-teman yang sudah mengetahui apa sih ekosistem itu? Iya, betul. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, teman-teman, hubungan timbal balik ini saling memberikan pengaruh di antara keduanya. Ekosistem terdapat di semua belahan bumi. Ada ekosistem hutan, ekosistem laut, ekosistem padang rumput, dan lain-lain. Nah, perlu teman-teman ketahui, ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Untuk masing-masing penjelasannya, bisa teman-teman lihat dan baca serta pahami ya. Nah, teman-teman, ekosistem terdiri dari dua jenis. Ada yang tahu? Iya, betul. Ekosistem terbagi menjadi dua jenis, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan bahas masing-masing dari jenis ekosistem tersebut di video ini ya. Silakan teman-teman menyaksikan dan perhatikan. Untuk jenis ekosistem yang pertama, yaitu ekosistem alami. Nah, teman-teman, ekosistem alami ini yaitu ekosistem yang sudah ada di alam. Atau dengan kata lain, jenis ekosistem ini terbentuk dengan sendirinya tanpa campur tangan manusia, alias diciptakan oleh Tuhan. Nah, teman-teman, contoh dari ekosistem alami ini yaitu laut, sungai, hutan, dan lain sebagainya yang diciptakan oleh Tuhan tanpa campur tangan manusia. Selanjutnya, jenis ekosistem yang kedua yaitu ekosistem buatan. Nah, teman-teman, ekosistem buatan ini dibuat oleh manusia atau terbentuk karena adanya campur tangan manusia. Nah, hal tersebut guna memenuhi kebutuhan manusia. Contoh dari ekosistem buatan ini yaitu akuarium, sawah, kolam, dan bendungan.
Nah, teman-teman di sini ada yang tahu komponen apa saja sih yang menjadi penyusun dari sebuah ekosistem? Iya betul, komponen penyusun dalam ekosistem terdiri dari dua, yaitu komponen biotik dan abiotik. Baik, alhamdulillah. Bagaimana tadi materi pemantapannya? Semakin mantap kan materinya anak-anak ya. Sekarang lihat ke layar, Bu Risma punya apa? Apa ini? Nah, ini adalah harimau. Suka kebalik ya, jangan salah. Harimau. Harimau makan apa anak-anak? Daging, Bu. Oke, daging. Good job. Gantian jawabnya. Boleh, siapa tadi yang belum menjawab? Daging. Syafiq, boleh menjawab apa? Disebut Daging, apa, Bu. Syafiq? Ini disebut hewan apa pemakan daging? Disebut karnivora. Betul sekali, bagus sekali, good job. Kemudian di sini lagi Bu Risma punya apa? Yang ini kecil. Di zoom in. Baik. Punya apa Bu Risma? Sapi, Bu. Oke. Andira, gantian Andira buka suara Andira. Andira, baik. Bu Risma tanya Andira, silakan buka suaranya. Ini makan apa Andira kalau dia ini? Rumput, Makan Bu. apa Andira? Andira nge-freeze. Oke, good. Ini pemakan rumput, dia suka tumbuhan, ya, baik. Yoga, buka suara Yoga gantian. Yoga belum ngomong. Yoga, di sini disebut hewan apa, Yoga? Hewan pemakan rumput yaitu herbivora, Bu. Herbivora, betul sekali. Nah, kalau ini nih apa nih ya? Tadi ada di layar. Nah, kelihatan nggak ini apa? Aduh, Beruang, ini adalah bear. Ini beruang. Tadi di layar beruang adalah hewan apa? Beruang karnivora, Bu. Beruang karnivora. Apa Awi? Boleh buka suara gantian Awi. Omnivora. Beruang Omnivora, Bu. adalah hewan omnivora. Dia kadang-kadang doyan tumbuh-tumbuhan, tapi dia juga suka memangsa teman-teman teman seperjuangannya ya, disebut juga predator. Ya, baik. Satu lagi. Ini kelihatan nggak? Apa ini anak-anak? Kucing, Bu. Sama dia Kucing, Bu. Oke. Ini hewan adalah namanya kucing. Dia pemakan apa anak-anak? Makan segalanya, Bu. Pemakan segalanya. Dia doyan ikan, dia doyan daging, doyan ayam, tapi dia juga suka makan rumput. Supaya perutnya, pencernaannya baik, dia suka makan rumput. Jadi kalau kalian lihat kucing makan rumput, emang dia doyan rumput ya, maka disebut juga hewan omnivora. Baik, kemudian teks non fikta. Kalian apakah kalian pernah mendengar cerita dongeng tentang buaya yang makan kancil? Ada dikisahkan, ada dikisahkan bagaimana si kancil itu ingin nyebrang sungai, ya kan? Si kancil ingin nyebrang sungai, tapi di sungainya itu ada buaya. Bagaimana? Sedangkan buaya itu pemakan daging, ya kan? Buaya itu buaya itu suka makan kancil. Kalau dia bisa, dia mau makan si kancil itu. Tapi si kancil ini cerdik. Ya, si kancil ini ingin menyeberang. Dia berpikir, aduh, bagaimana ya caranya saya nyebrang ke seberang sungai tanpa dimakan buaya? Sedangkan buaya suka daging saya. Atau buaya itu adalah pemakan daging, karnivora, ya kan? Bagaimana ya? Akhirnya si kancil berpikir, kemudian dia disuruh menghitung, ya kan? Hitung ayah buaya, saya loncat ke punggung kamu. Hitung, lama-lama ternyata si buayanya ditipu oleh kancil ya. Padahal si buayanya lapar bisa makan si kancil, tapi ternyata si kancilnya hanya lompat, nggak jadi dimakan sama buaya. Itu adalah cerita dongeng ya anak-anak, yang sebenarnya tidak ada. Dongeng adalah cerita non-fiksi. Non-fiksi itu adalah cerita tidak sebenarnya. Ya kan anak-anak ya? Kemudian kemarin sudah dijelaskan bagaimana caranya untuk menentukan pokok pikiran utama ya. Bagaimana biasanya dia ada di depan atau disebut juga dengan induktif.
ya. Atau juga ada di belakang, yang di kalimat paling belakang atau di kalimat paling depan tadi Bu Risma sudah jabarkan ya. Atau juga bisa di belakang disebut juga dengan deduktif. Ya anak-anak ya. Boleh tadi diangkat lagi gambar-gambarnya yang tadi anak-anak yang ada di buku. Skema 5 awal, boleh angkat bukunya, nggak ditampilkan ke layar. Ya, angkat bukunya Wahyu. Buku tulis sayang, buku tulis. Ya, bagus sekali, good job Yoga. Baik Andira, oke Noni, bagus sekali hasil belajarnya. Oke Kansa, good job, bagus. Zidan, bagus, jempol. Kali ini Bu Risma akan berikan bintang. Ya, Bu Risma akan kasih bintang. Pintar. Ke siapa ya? Deng 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 deng. Bu Risma kasih bintang. Selamat. Kemudian kasih Salman. Selamat. Pak Salman dapat bintang. Kemudian juga satu orang Kansa. Selamat. Kansa dapat bintang. Nanti bintangnya akan dikasihkan. Baik ya. Oke, kita lanjutkan. Hari ini kita sudah belajar mengenai jenis hewan dan makanan-makanannya ya. Hewannya itu ada yang makan daging, ada yang makan rumput. Nah, ini tadi belum keluar nih dia nih. Ada yang makan rumput ya kan? Kemudian ada juga yang makannya Di sini kelihatan nggak nih Bu Risma punya apa aja nih yang dari sini nih? Yang dari sini nih kambing. Ini udah ya, pemakan rumput ya semua. Beruang. Di sini ada si harimau, tiger. Kalau harimau itu tiger ya. Oke, di sini Bu Risma punya hewan-hewan yang adalah memakan bermacam-macam. Ada yang makan rumput atau disebut juga dengan herbivora. Ada juga yang disebut ada pemakan daging ya, disebut juga dengan karnivora. Ada juga pemakan segala. Pemakan segala itu adalah dia bisa makan daging, dia bisa makan rumput nih, seperti dua hewan ini nih. Yang satu kucing, dia doyan nasi, kadang-kadang ya, dia doyan rumput, dia suka ikan, suka tulang juga. Ada juga beruang juga suka makan tumbuhan, dia juga suka makan daging juga suka. Kalau dia ketemu daging, dia akan makan si daging. Lanjut ya anak-anak. Baik, kita akan refleksi belajar hari ini. Bagaimana? Boleh dibuka mic-nya. Bagaimana perasaannya belajar hari ini anak-anak? Menyenangkan, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Ya, nilai-nilai apa saja yang kamu bisa dapat dari pelajaran hari ini? Kamu jadi tahu ya, dia hewan-hewan itu ada yang pemakan apa tadi? Makan apa anak-anak? Ada yang makan tumbuhan, ada yang makan daging, ada yang makan semuanya. Betul sekali. Bagaimana hubungannya materinya dalam kehidupan kamu? Apakah bermanfaat nih? Materinya kamu jadi tahu ya, bermanfaat atau tidak? Ya, kamu jadi tahu kalau kucing itu bisa makan rumput, ya kan? Kamu jadi tahu kalau kucing itu doyan nasi. Kucing juga makan tulang, ya kan? Kamu jadi tahu kalau misalnya si tiger ini tadi ya doyannya daging, jadi ya kalau dikasih rumputnya nggak akan makan, ya kan? Baik, kita akan evaluasi ya anak-anak. Soal akan Bu Risma kirimkan di chat, kolom chat, silakan dikerjakan. Baik, siap-siap ya, 10 soal aja. Akan Bu Risma kirimkan Bu Risma kirimkan soalnya di chat. Baik. Dan juga kelihatan, silahkan diisi ya anak-anak ya. Yes, Google Form. Boleh langsung dikerjakan. Ya, soalnya sudah dikirimkan di chat dan juga di WA group ya anak-anak. Kalau ada yang tidak bisa, kalau misalnya HP-nya dipakai untuk Zoom, kemudian kamu bisa, atau laptopnya dipakai untuk Zoom, kamu kerjakan di HP lain. Boleh, Bu Risma sudah kirimkan linknya, link Google Form-nya di grup chat WA. Baik, silakan dikerjakan. Bu Risma cek ya, selamat mengerjakan. Udah kelihatan kan Andira? Andira lagi baca ya. Oke, lanjutkan. Oke, itu yang lain. Ya, itu yang lain, Bapak, santai aja, nggak usah dulu.
Ayo, pakai belum, kapan belum? Sudah? Oke, aku jawab. Jawaban. Oke. Ayo ditunggu Fahri dan Fatir. Apa jawabnya aja baca dulu. Bukan saya, good. Fahri, sudah Fahri? Sudah, Bu. Oke, Fatir, ayo ditunggu Fatir. Ayo Fatir, ditunggu ya, nggak apa-apa. Soalnya memang panjang-panjang, karena ini jenis soalnya adalah HOTS ya, High Order Thinking Question. Oke, baik jadinya. Nggak apa-apa, dibaca baik-baik. Oke, kita lihat siapa yang menjawab benar. Yang menjawab benar, bagus. Nomor 1, jawabnya betul semua. Oke, nomor 2, banyakkan yang benar. Bagus sekali anak-anak. Nomor 3, oke. Nomor 4, good job. Yang salah sedikit saja. Nomor 5, benar. Oke, nomor 6. Kemudian di sini nomor 9, ada yang terkecoh ya dengan soal HOTS-nya ya. Nomor 10. Jenis makanannya dengan ininya baik. Iya, oke. Baik. Cukup ya anak-anak. Good job, terima kasih. Bu Risma tutup soalnya. Oke, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Nah, gitu ya. Buka mic-nya, kita tepuk semangat dulu supaya makin semangat belajar. Baik, tepuk semangat. Bagus sekali anak-anak, walaupun cuacanya mendung ya, tapi tetap harus semangat belajar ya, karena kalian masih dalam usia belajar, tugas kalian hanya belajar, kalau lapar minta makan sama mama ya, nanti belajar lagi, boleh main setelah selesai belajar. Betul, hasil evaluasinya bagus, alhamdulillah ya, banyak jawab yang benar, alhamdulillah pembelajaran hari ini berarti bermanfaat ya, kalian bisa oke, baik, dimatikan lagi mic-nya boleh? Terima kasih, baik. Alhamdulillah pembelajaran hari ini berarti kalian bisa menyerap materinya dengan baik ya. Materi hari ini adalah mengenai teks non-fiksi, tadi cerita-cerita dongeng ya, yang sudah dijabarkan, bagaimana mengambil pikiran utamanya, bagaimana mengambil pokok pikirannya, dan juga ada hewan-hewan jenis makanannya, ada hewan karnivora, dia pemakan daging, ada hewan herbivora, dia adalah pemakan rumput atau tumbuhan ya, dan juga ada omnivora, pemakan daging dan juga pemakan tumbuhan. Itu adalah hewan omnivora. Seperti tadi sudah Bu Risma kasih lihat hewan-hewannya ya. Sebentar, diangkat semua. Ada hewan-hewannya sudah Bu Risma kasih lihat ya. Tadi ada hewan omnivora, ada hewan karnivora, ada hewan herbivora. Baik, itu sudah selesai pembelajaran hari ini. Kemudian pembelajaran selanjutnya kita akan belajar mengenai simbiosis ya, simbiosis jaring-jaring makanan. Yaitu ada produsen, ada konsumen tingkat 1, ada konsumen tingkat 2, dan juga konsumen tingkat 3, dan juga ada pengurai. Baik anak-anak, alhamdulillah ya tadi hasil belajarnya sesuai dengan yang diharapkan. Kalian nilainya bagus-bagus karena apa? Karena kalian sudah menyimak pembelajaran hari ini dengan baik, ya, maka hasil yang kalian dapatkan juga baik. Alhamdulillah. Itulah makanya kalau mengerjakan segala sesuatu harus dengan serius ya, harus fokus. Kalau kalian lagi belajar sama Bu Guru, Pak Guru di Zoom, fokus ke layar, nggak usah sambil nonton TV, nggak usah sambil main game. Nanti apa yang disampaikan Bapak Ibu gurunya kamu nggak dengar. Nanti
apa yang disampaikan malah kamu ingetnya game kamu tadi ya. Makanya harus fokus supaya nilainya, hasilnya bisa baik sesuai dengan harapan. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kita berdoa penutup dulu. Zidan, silahkan dipimpin Zidan wal asri. Bersih dalam. Wal asri. Terima kasih anak-anak.